Emang ya yang namanya mimpi mah bebas. Rasanya mimpi punya BMW X7 tuh keren banget. Mobil harga 2,7 miliar bisa kebeli 7 mobil Toyota Innova. Oke teman-teman, kita being realistik. Kan nggak setiap orang nih mampu beli BMW X7, termasuk gue juga. Kalau kita komparasi mobilnya apple to apple, ya nggak nyambung lah. Jelas BMW X7 pasti jauh lebih oke. Tapi di sini, walaupun kita punya mobil Toyota Innova, seenggaknya nih audionya bisa kita bikin yang sekelas seperti BMW X7. Dan di mobil Toyota Innova ini udah di-upgrade audionya. Gue bikin perbandingan nih antara audionya X7 sama audio di mobil ini bareng sama teman-teman gue. Apa kata mereka tentang audio mobil ini dan gimana ekspresi dan pengalaman mereka setelah membandingkan antara audio mobil X7 sama mobil audio yang ada di mobil ini. Yuk kita ikutin ya. Jadi ya, Fik, audionya Innova sama audio BMW mana yang lebih enak? Innova. Kenapa, Fik? Karena jernihnya itu emang nggak ada obat sih untuk yang Innova. Itu. Kalau untuk, tapi plus minus ya sebenarnya. Kalau untuk BMW plusnya, dia ada theater mode gitu. Theater mode-nya emang berasa banget. Jadi walaupun Vicky duduk sebelah kiri depan, itu suaranya emang kayak lagi di dalam teater surround. Jadi mungkin tadi sih sempat diinfo ya, ternyata karena speakernya banyak gitu. Dan bisa nggak Innova seperti itu? Bisa juga kalau speakernya banyak. Tapi kalau ngomongin jernihnya, terus bulet bassnya, itu Innova nggak ada obat. Itu the best. Oke, jadi ini saran buat teman-teman yang sama nih kayak gue nasibnya, baru bisa beli Innova, belum bisa beli BMW X7, bisa ngapain aja sih di mobil? Oke, kenyamanan di dalam mobil itu nggak cuman kenyamanan menyetir doang. Apalagi untuk yang kita tinggal di Jakarta, otomatis kita kan lebih banyak macet-macetan di jalan. Jadi entertain di dalam mobil tuh harus lebih banyak gitu. Ya mungkin caranya bisa kita upgrade audio, terus kita bisa nambahin fitur-fitur yang kita pengenin dengan ganti head unit. Gitu. Sekarang kan head unit macam-macam nih, ada yang Android, jadi kita bisa ambil mungkin nonton Netflix di mobil, gitu. Kita bisa gunain fitur Apple CarPlay di mobil. Sedangkan kan untuk BMW nggak, dia ya cuman fiturnya terbatas yang ada di dalam situ aja, gitu. Pot, tadi ngedengerin audio mobilnya Innova sama BMW lebih enak mana, Pot? Kalau menurut gue pribadi, emang gimana ya, Innova itu udah enak banget dibanding dengan mobil biasa, mobil gua, mobil pada umum yang standar. Itu Innova itu udah enak banget. Tapi kalau dibandingin sama X7, memang gua sendiri prefer masih megang X7. Kenapa begitu? Karena emang jumlah speakernya sih nggak bohong gitu ya. Di X7 kan total ada 16 speaker gitu. Jadi kalau di Innova itu best spotnya itu di bagian driver position gitu ya. Begitu kalian pindah ke jok passenger atau ke jok belakang, itu suaranya langsung beda banget. Jadi benar-benar paling enaknya tuh di driving position. Tapi kalau di X7 berhubung dia speakernya banyak dan ada Logitech surround soundnya itu, kalian mau duduk di belakang, mau duduk di passenger, mau duduk di driver, itu sama enaknya dan sama surroundnya gitu. Oke, Pot, jadi karena kita ngejudulin ini adalah video tentang audio rasa mobil 2 miliar. Lu setuju nggak walaupun Innova tapi audionya juga tetap bisa ngebikin mobil ini seolah-olah serasa 2M? Oh, setuju banget. Setuju banget. Karena ini aja dibanding audio Innova standar, itu rasanya tuh udah kayak
mobil yang beratus-ratus juta lebih mahal gitu ya, karena emang kualitas audionya tuh bagus banget, racikan dari Sunda Motor gitu ya. Dan memang kemarin kan kita kan pernah bikin video juga kan ya Ki, soal Innova lo gitu, yang dibandingin sama Captur gua gitu kan. Itu sendiri tuh emang jauh banget. Jadi bagi kalian semua yang memang punya mobil yang misalnya entry level atau mobil yang kelas menengah yang harganya mungkin cukup terjangkau, itu bisa banget audionya di-upgrade supaya serasa mobil-mobil yang harganya miliaran rupiah gitu. Thank you, Bos. Sama-sama. Dan tentu saja menurut gua yang menjadi kelemahan terbesar dari si BMW X7 adalah tidak adanya Android Auto. Karena nggak semua orang kan pakai Apple gitu kan. Jadi cuman ada Apple CarPlay itu kayak kesannya menganantirikan Android gitu. By the way juga sama suara bassnya, Innova sama BMW X7 experience bassnya lebih enak mana? Kalau untuk bass memang gua akuin lebih punchy punya si Innova gitu ya. Innova itu karakternya memang bass ala aftermarket yang memang punch-nya itu lebih berasa gitu, kayak sampai ke dalam-daleman jeroan gue tuh kerasa gitu ya bassnya gitu. Tapi in a good way, bukan in a bad way gitu. Kalau X7 karakter audionya memang masih yang karakter OM banget. Jadi memang bassnya yang nggak terlalu punchy, yang masih mungkin sesuai dengan demografik juga kali ya. Kan X7 itu kan rata-rata om-om gitu atau orang-orang tua, jadi memang karakternya dibikin lebih soft gitu. Oke, thank you, Bos. Sama-sama. Oke teman-teman yang penasaran, yang kepo banget apa sih paket audio yang dipasang di mobil Toyota Innova-nya gue, tungguin videonya akan ada di Project Innova. Pokoknya di YouTube channel ini kalian tungguin ya. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Ingat ya, video ini bukan video halu-haluan ngebandingin Toyota Innova sama BMW. Betul. Ya tujuannya simpel. Kalau kalian masih sama kayak gue nih, baru kebelinya Innova, belum kebeli X7. Jadi udah nggak apa-apa, nikmatin hidup karena semua butuh Proses. So, kan. Betul banget. Dan tadi kita juga ngerasain duduk di Innova ya, alhamdulillah kalau itu milik sendiri ya. Lebih apa ya, kesannya tuh kayak lebih adem gitu. Tidur di kursi lebih nyenyak gitu. Oke, sekian video kita kali ini. Thank you so much buat kamu yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Rizky. Bawah sini. Dan juga subscribe YouTube channelnya. Langna Soto Jangki, terima kasih banyak. Thank you Oppo, thank you Vicky. Sama-sama, dengan senang hati. Ya udah bantuin di video kali ini. Oke teman-teman, thank you sekali lagi udah nonton video ini. Don't forget, be better. Be positive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.